Dulu tuh kan masih diem gitu kan, hening. Nah, coba bayangkan ya, kalau Tuhan itu berbisik, Tuhan itu berbisik ya, kira-kira Tuhan itu di mana ya? Kalau dia perlu berbisik, kalau suaranya tuh kecil, berarti Tuhan itu berbisik karena dia dekat. Nah ini ya, ini menakjubkan gitu. Makin saya pikirkan, saya bilang, buset luar biasa Tuhan kita ya. Sama ketika kita sayang-sayangan gitu ya. Semakin kita sayang sama orang, semakin kita ngomongnya deket-deket kan, dan pakai bisik-bisik kan. Tuhan itu dekat, dan Tuhan itu bicara dengan kita berbisik. Gebleknya kita ini, kita sumpelin telinga kita dengan segala macam. Nggak pernah lepas dari telinga kita dicolokin melulu dengan segala macam suara. Bagaimana Tuhan mau bicara? Bagaimana kita mendengarkan suara Tuhan kalau begitu? Tuhan itu berbisik karena sebenarnya Tuhan itu dekat, tapi kita nggak dengar. Nah, ya. Nah, sehingga ketika Tuhan itu berbicara, yang harus kita lakukan adalah listen, diam, dengerin, dan shema gitu ya. Dengar dan obey. Jadi saya mengambil dari 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Teman-teman, kita ini udah di end of time loh. Kalau kita masih belum bisa dengar Tuhan, kacau nih kita. Karena itu kuasailah dirimu. Kalau engkau suka dengar musik, engkau suka dengar musik keras pula, kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan ingat, berdoa itu tidak kita yang ngomong terus sama Tuhan. Yang namanya doa itu conversation with God. Kita ngomong, Tuhan juga ngomong. Ini dua arah gitu, bukan laporan gitu ya. Doa itu adalah laporan. Itu namanya ngomong sama diri sendiri. Mestinya kita doa, ada waktu diam untuk mendengarkan Tuhan. Kalau belum pernah mengalami begitu, saya menantang teman-teman untuk lakukan. Berdoa, diamlah di dalam doamu itu. Dan jadilah tenang. Supaya kita dapat mendengarkan Tuhan. Itu baru namanya berdoa. Kalau enggak, kita kita ngomong sendiri. Ngomong sendiri itu bukan doa. Itu apa ber, 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 apa ya berkomunikasi pada diri sendiri seperti meditasi begitu ya, itu bukan doa. Nah, itu yang harus kita hati-hati gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu bicara, sampai sekarang Tuhan bicara, tapi kita sering tidak dengar Tuhan. Lalu Tuhan bilang, lalu ia berfirman, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah, saya mau kasih tahu, mengapa Tuhan bilang jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat itu karena Tuhan itu suci. Ya, jadi Allah itu kudus. Allah itu maha kuasa dan dia maha suci dan dia adalah api yang menghanguskan. Ya, dan kita harus tahu diri itu. Ya, hakikat Tuhan mengharuskan adanya jarak antara manusia dan Tuhan. Nggak bisa selengean gitu, nggak bisa sembarangan gitu datang sama Tuhan. Dan ini bukan penolakan. Ingat ya, teman-teman, minggu lalu saya jelasin tentang Musa takut, bukan? Musa takut karena dia diburu sama Firaun dan dia ditolak sama orang Ibrani. Dia dianggap pengkhianat sama orang Ibrani. Dia kabur ke Midian. Semua orang menolak dia, dan itu trauma luar biasa bagi dia. Tetapi Tuhan ketika mengatakan jangan dekat-dekat, ini bukan penolakan terhadap Musa. Tetapi karena hakikat Tuhan yang memang adalah Allah yang kudus. Saya bisa bilang begitu kenapa? Karena Tuhan tidak pernah nolak orang. 1 Yohanes 1 ayat 9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya bukan? Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang dan mengaku di hadapan Tuhan.
Jadi ini bukan penolakan terhadap Musa, walaupun Tuhan bilang jangan dekat-dekat, karena memang dia kudus. Nah, itu yang harus kita perhatikan ya, saat kita berdoa. Gimana sikap kita? Saat kita mau berdoa makan gitu ya, kaki main diangkat, mulut masih mengunyah. Saat kita ke gereja, bagaimana kita berbusana. Ini kadang-kadang kita sudah mengerikan begitu dan menganggap Tuhan maklum. Nggak bisa. Ingat ya, He is still the same God. God yang kita belajar di Keluaran ini juga He is still the same God yang kita kenal sekarang ini. Jadi jangan sembarangan. Nah, ini dia. Yang kedua adalah jangan tanggalkan kasutmu dari kakimu. Kita kalau masuk rumah orang, tanggalkan kasut kan. Karena apa? Karena kita mau mendekati. Nah, di sini saya meyakinkan diri saya sendiri waktu menggumulkan ini bukan penolakan karena Tuhan menginginkan Musa itu dekat kepadanya. Ya, Tuhan menginginkan Musa itu dekat, memasuki tanahnya yang kudus. Jadi, Tuhan tidak menolak Musa. Dia bilang jangan dekat-dekat, tetapi langsung dia katakan copotin tuh sepatu. Artinya datang kemari. Nah, luar biasa ya. Jadi Tuhan itu bicara sama kita, dia ingin kita dekat, tetapi jangan kebablasan. Jangan nggak tahu diri datang kepada Tuhan seenaknya, mentang-mentang udah jadi anak Tuhan. Kamu pikir siapa Tuhan itu? Ya, jadi jangan sok merasa itu bapakku. Terus bisa seenaknya gitu sama bapak. Mentang-mentang anak Tuhan gitu. No way gitu ya. Karena Tuhan kita adalah kudus dan Tuhan kita itu api yang menghanguskan. Jadi jangan sembarangan sama Tuhan. Mesti hormat, mesti jaga jarak. Tetapi Tuhan menginginkan kita dekat dan copotin tuh sepatu. Ya. Nah, sehingga kita akan lanjutkan di minggu ini, itu sekilas kita minggu lalu, saya sedikit tambahkan untuk minggu lalu. Nah, minggu ini kita akan masih belajar tentang Exodus 3, Keluaran 3. Kita akan masuk ke ayat 10 dan beberapa ayat berikutnya. Saya nggak berani bilang berapa ayat, atau enggak. Mari kita berjalan saja bersama-sama. Nanti kita lihat kita nyampe ayat berapa ya. Nah, ini adalah how God draw us out to draw us in. Nah, ya, bagaimana Tuhan mencabut kita sebenarnya untuk nyemplungin kepada sesuatu yang lain lagi gitu. Jadi Exodus itu di dalam bagian ini jelas banget bahwa bagaimana Tuhan tuh sebenarnya cabut Musa dicabut dari Mesir, Musa dicabut dari orang Ibrani, dicemplungin ke Midian. Untuk apa kan gitu ya? Nah, itu dia. Jadi kan Tuhan mencabut seseorang, dia taruh di sini tanpa sadar sebenarnya orang itu bahwa dia lagi di shaping sama Tuhan. Dia lagi dibentuk sama Tuhan. Nah, kita akan kembali melihat ini ya. Tuhan memanggil Musa secara khusus. Ya, Tuhan memanggil Musa secara khusus. Tuhan panggil dia Musa, Musa. Dia nggak bilang gini, gembala tua 80 tahun sini gitu. Bukan begitu. Dia memanggil Musa, namanya disebut. Dan ingat, nama Musa bukan Tuhan yang kasih. Itu putri Firaun yang kasih dan Tuhan respect. Musa. Musa, Musa. Iya Allah. Nah, itu ayat 4. Ayat 10 Musa dikatakan apa? Jadi sekarang, pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ini adalah sebuah panggilan khusus hanya untuk Musa. Nah, saya mau menegaskan di sini, teman-teman. Setiap kita itu dipanggil. Ya. Nah, kita mau nanya nih, apa sih panggilan itu gitu ya. Nah, saya coba bagi dua kelompok ya. Yang pertama adalah panggilan umum. Nah, panggilan umum itu apa sih? Nah, kita dipanggil sebagai anggota keluarga, bukan? Ada lelaki berkeluarga, jadilah dia bapak. Dia dipanggil menjadi kepala keluarga, menjadi pencari utama nafkah keluarga. Ada perempuan punya anak, menikah gitu ya, menikah punya anak, dia menjadi pendamping dan penolong suaminya dalam mengelola rumah tangga. Ini adalah panggilan umum.
Ya, mau Kristen mau kagak Kristen ya begitu gitu ya. Nggak ada panggilan umum itu berbeda-beda begitu. Setiap manusia memang dimasukkan sebagai anggota keluarga. Kita nggak hadir sendiri kan, kita adalah anak dan sebagai anak kewajiban kita begini begini begini. Itu panggilan umum kita. Anak ya harus berbakti sama orang tua. Itu panggilan umum. Mau kita jadi orang Kristen, mau jadi orang Buddha sekalipun, ya sama. Ya. Nah, lalu panggilan kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara yang baik, itu juga panggilan umum. Mematuhi peraturan pemerintah, bayar pajak, hidup di RT RW, bikin KTP, bikin SIM, enggak bikin SIM kena tangkap polisi, kan begitu. Itu semua adalah panggilan umum. Lah, lalu kita juga punya panggilan umum sebagai orang Kristen, panggilan untuk menjalankan peran kita sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan. Ini juga masih panggilan umum, ya, memberikan kesaksian hidup yang baik. Udah jadi Kristen, ya kita harus yang benar dong. Jangan melanggar hukum, jangan jadi maling, jangan ngatain orang misalnya ya. Nah, jelas itu panggilan umum kita untuk punya hidup yang baik. Penginjilan itu adalah panggilan umum, itu tuh kewajiban setiap orang Kristen, bukan panggilan khusus. Jadi nggak bisa bilang begini, oh cuman penginjil yang nginjilin, oh cuman hamba Tuhan, oh cuma Bu Angelin aja dalam hal ini. Kagak, setiap kita dipanggil untuk menginjili. Nah, setiap kita juga dipanggil untuk mengasihi Tuhan, bukan? Panggil untuk mengasihi sesama. Itu adalah panggilan umum. Setiap kita, nggak ada yang bisa excuse kagak gitu. Semua dipanggil. Jadi, kalau sekarang belum pernah menginjili, cepat-cepat bertobat, cepat-cepat belajar menginjili ya. Kalau belum mempunyai kesaksian hidup yang baik, Tuhan tahu, Tuhan lihat, bertobatlah dan cepat-cepatlah menjadi baik begitu. Nah, panggilan khusus apa kalau demikian? Nah, ini setiap manusia dipanggil. Kita punya panggilan khusus. Setiap kita punya panggilan masing-masing yang hanya untuk masing-masing pribadi. Ya, jadi jangan lihat-lihatan gitu dalam hal ini ya, kalian punya, kita masing-masing punya panggilan pribadi. Bisa jadi itu adalah bentuk pernyataan langsung dari Tuhan. Kita tahu Abraham dipanggil. Ya enggak? Abraham, keluar dari Ur Kasdim, pergi ke sebuah tempat di mana yang akan kutunjukkan kepadamu, engkau akan kuberi menjadikan bangsa yang besar. Ishak juga dipanggil, Yakub juga disuruh dikeluar, Yusuf, Musa, Harun, Miriam, Yosua, Gideon, Samuel, semua nabi-nabi itu Tuhan menyatakan langsung suruh dia pergi. Ya, nah itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru kita tahu ada Yohanes Pembaptis, ada Tuhan Yesus, ada ke-12 rasul. Itu semua Tuhan nyatakan langsung berangkat. Kan gitu. Paulus ketemu Tuhan malah dia. Barnabas, Timotius, Markus, Lukas, Lydia, Aquila dan Priscilla. Banyak. Ini pernyataan langsung dari Tuhan. Nah, mungkin kita nggak mendapatkan pernyataan langsung dari Tuhan. Ya, kalau Anda mendapatkan pernyataan langsung dari Tuhan, puji Tuhan, jelas sekali. Tetapi mungkin tidak. Nah, lalu bagaimana? Apa yang menjadi clue sebenarnya itu adalah panggilan khusus kita? Jelas, ada kondisi tertentu di dalam setiap diri manusia. Talenta kita berbeda, bukan? Ya, minat dan ketertarikan kita berbeda, bukan? Keadaan fisik kita berbeda, bukan? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, orang yang tinggi jelas lebih gampang main basket dibandingin orang yang pendek. Orang yang pendek lebih gampang main volley daripada main basket. Contohnya begitu aja deh, gitu kan? Orang yang gesit lebih lebih jagoan main sepak bola daripada orang yang kurang gesit. Nah, talenta juga demikian. Saya kalau main piano di rumah disuruh diam sama suami saya. Apalagi kesuruh nyanyi, sumbang. Ngomong aja sumbang gitu, pergi nyanyi itu kan. Nah, tetapi banyak di antara kita yang bisa menyanyi, banyak di antara kita yang bisa main musik. Demikian juga ketertarikan. Saya sangat tertarik untuk belajar sesuatu yang banyak mikirnya gitu.
nggak banyak orang yang suka seperti itu. Saya sangat jago mengajar seperti ini. Ini talenta, kan? Saya disuruh ngomong begini sampai besok pagi juga bisa. Nah, itu dia, setiap kita punya talenta masing-masing. Ya, saya orang yang pandai dandan, suruh dandan jadi banci gua. Nggak bisa gitu. Nah, jadi setiap kita punya keunikan di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau masih ndablek, nggak ngerti gitu ya, kadang-kadang Tuhan memberikan kondisi tertentu dari luar diri kita untuk mengerti panggilan kita. Nah, biasanya ini adalah kondisi yang tidak ideal, bahkan tidak baik, mungkin karena terjadi oleh kejahatan manusia lain, mungkin terjadi karena kecelakaan, atau terjadi alam atau musibah. Contoh misalnya, seorang ibu yang mempunyai anaknya yang cacat, cacat dari lahir. Ibu itu mungkin dipanggil Tuhan untuk melayani orang-orang yang seperti itu. Anak cacat tuh juga nggak ngerti kenapa dia begitu, gitu. Tapi mungkin dia dilahirkan begitu untuk panggilannya itu menjadi pendoa, contohnya. Nggak bisa ngapa-ngapain, tapi bisa berdoa. Dan mungkin dia lahir seperti itu untuk menolong orang, menolong dia gitu. Dan menjadikan orang-orang itu tabah dan bisa menolong orang-orang lain juga. Ya, ada banyak kasus yang kita tahu di sini. Dan itu sebenarnya adalah panggilan khusus Tuhan. Kembali, panggilan khusus itu silent, diam, keadaan biasa-biasa. Jadi jangan berharap Tuhan menyatakan dirinya tuh jeng-jeng gitu, kagak. Ingat, semak duri yang memanggil Musa. Musa, Musa. Suara itu pelan. Kalau kita nggak peka, lewat itu saudara-saudara. Dan kemudian iblis coplokin kita. Kepengen jadi kayak orang lain. Nah itu yang cilaka. Ya, padahal Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi orang lain, tetapi menjadi dirimu sendiri. Dan Tuhan jangan dilecehkan. Kalau engkau menjadi bentukmu menjadi orang lain, engkau menghina penciptamu. Ya, jadi God is calling setiap kita. God is calling. Dan dia waktu panggil itu teleponnya ini ke kita langsung. Ini punya pribadi, namanya Musa. Sama, namanya Angeline. Namanya setiap kita dipanggil. Nah, sehingga Musa dipanggil. Ya, Musa dikatakan, sekarang pergi. Aku mengutus engkau Musa kepada Firaun ya untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Jadi ini jelas panggilannya untuk Musa. Tuhan telah menunjukkan panggilan khusus ini pada satu orang, Musa. You are the one, Musa. Nah, gitu deh kira-kira ya. Nah, orang tertentu yang sudah pasti si Musa ini untuk melakukan satu tugas tertentu yang juga sudah pasti. Musa bawa tuh umat Israel keluar dari Mesir. Jelas, pasti, pas. Dah tuh gitu, tertentu. Ya. Nah, tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Ini yang dikatakan Musa. Sudah jelas-jelas Tuhan suruh dia nih, udah pasti lu dan lu bawa ya umat saya keluar dari Firaun. Dia jawabnya begitu. Siapa aku ini? Maka aku akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Nah, saya mengambil dua asumsi. Ya, dari jawaban Musa ini setidaknya ada dua asumsi. Asumsi pertama adalah dia lupa. Si Musa ini lupa. Dia nggak kenal Allah yang memanggilnya itu. Walaupun, dan dia lupa Allah itu siapa. Walaupun Allah sudah memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia lupa ibunya waktu dia kecil, 80 tahun yang lalu, dia udah 80 loh, sekarang ini usianya si Musa kan, lupa ibunya pernah mengajarkan kepadanya. Dia lupa. Ini asumsi pertama, ya, dia lupa. Sehingga ketika Allah memanggilnya dia seperti ini, reaksinya adalah begini. Aku nggak kenal engkau siapa suruh-suruh aku? Kau tunjuk aku?
Memang aku ini siapa? Aku kan bukan orangmu. Aku kan bukan siapa-siapamu. Mengapa aku yang harus pergi menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Nah, itu asumsi pertama. Ya, Musa nggak kenal Tuhan. Nggak kenal. Siapa itu Abraham, Ishak, dan Yakub? Lupa gue udah tua gue nih 80 tahun, lupa. Apa iya begitu? Kayaknya nggak bisa kita memakai asumsi pertama ini, bukan? Ya. Nah, jadi kita harus punya asumsi berikutnya. Asumsi kedua. Ya. Apa itu asumsi kedua? Harusnya Musa mengenali Allahnya. Ya, Musa mengenali Allah ayahnya karena Tuhan bilang begitu, aku adalah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ini adalah Allah yang sama yang diperkenalkan Yochebed. Ingat, Yochebed itu putranya Lewi. Lewi itu anaknya Yakub. Ya, jadi dekat Musa itu sama si Lewi. Cuman loncat kakeknya, kan begitu. Dekat sama Yakub kan. Masa dia nggak kenalin? Dan Allah sudah bilang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Logikanya dia pasti kenalin ini Allah, ya. Nah, ketika dikatakan bahwa iya aku adalah Allah ini Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan kemudian dikatakan aku mengutus engkau pergi ke orang umat Israel dan bawa keluar dari Mesir, dia langsung diingatkan kepada panggilan khususnya. Nah, Musa tahu dari mana panggilan khususnya. Ingat ya, dia 4 tahun dipelihara sama Yochebed, bukan? Ketika dia diambil sama putri Firaun dari bayi itu di Sungai Nil, kemudian si Miriam kasih ibu susunya mamanya sendiri Yochebed kan, dan Yochebed memelihara dia 4 tahun. Dan 4 tahun pertama ini luar biasa, Yochebed itu masukin ke dalam pikirannya Musa dalam-dalam bahwa lu tuh ya orang yang dipanggil Tuhan. Panggilan khusus itu ditanamkan dalam-dalam oleh Yochebed dari semula. Ini peranan mama luar biasa ya. Nah, panggilan khusus yang ia imani. Jadi 4 tahun Yochebed kasih tahu dia itu, kemudian dia pergi ke Mesir, dia sudah punya iman itu. Dan dia jalanin 40 tahun, 36 tahun berikutnya di Mesir, dia belajar. Mesir pusat peradaban. Satu-satunya mungkin bangsa yang waktu itu sudah memakai bahasa tulis, tidak lagi bahasa gambar, ya, tetapi sudah pakai aksara, sudah pakai huruf, ya, dan ia mempersiapkan dirinya baik-baik 40 tahun di Mesir. Ini yang kita bicarakan minggu lalu, bukan? Dia nggak nikah loh si Moses ini, luar biasa nggak? Dia belajar mati-matian, dia habis-habisan belajar 40 tahun di Mesir untuk mempersiapkan dirinya karena mamanya udah bilang sama dia, lu tuh anak yang elok di mata Allah. Engkau istimewa, mukamu udah menunjukkan kau akan melakukan pekerjaan yang besar. Nah, sehingga Musa dewasa, usia 40, ketika dia menjadi pangeran Mesir, adalah Musa yang sangat confident. Ia percaya pada dirinya bahwa dialah the one, orang yang dipilih, orang yang paling tepat, dan orang yang paling mampu dan paling siap untuk memimpin membebaskan Israel dari Mesir. Kita bangsa Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Berapa banyak pahlawan kita yang berani muncul begitu di Ponegoro, Perang Paderi begitu ya, Imam Bonjol ya. Enggak banyak gitu. Nah, Musa ini dia tahu, dia Ibrani yang ditaruh di istana Mesir, yang punya akses untuk menjadi pemimpin. Dan ingat ya, dia punya saudara namanya si Tutmosis II itu ya. Si Tutmosis II itu mungkin ketika tumbuh bersama-sama dengan Musa, Musa lebih jago dari Tutmosis. Sehingga menang terus. Sehingga Tutmosis iri sama dia kan. Makanya begitu Musa bunuh orang Mesir, Tutmosis kejar dia mau bunuh dia. Nah, mungkin Musa itu sudah bukan mungkin lagi, dia sudah sadar betul bahwa dia punya kemampuan itu untuk memimpin. Ya, nah ia seorang pangeran Mesir keturunan Ibrani, berpendidikan, berstrategi perang kuat dan berkuasa. Harapannya besar, kesempatannya besar. Dia dilahirkan untuk jadi pemimpin pembebasan bangsanya. Mamanya terus-menerus bilang itu.
Mukamu, engkau itu adalah anak yang elok di mata Allah. Engkau akan dijadikan, akan bertumbuh besar menjadi pemimpin Israel. Lu diem di istana Mesir ya, 36 tahun lu belajar di situ. One day engkau akan menjadi pemimpin besar. Harapannya besar dan kesempatannya besar si Musa. Dan ia telah mempersiapkan dirinya baik-baik 40 tahun. Nah, dan ia nggak ragu bertindak setelah 40 tahun. 40 tahun nggak nikah nih kan, masih single. Terus dia keluar lihat orang Ibrani disiksa sama orang Mesir. Dia bunuh. Gelo nggak nih si Musa? Dia bunuh, dia berani, dia bertindak, dia bunuh tuh orang Mesir. Ya. Nah, besoknya keluar lagi lihat orang Ibrani sama orang Ibrani berkelahi. Dan dia langsung berkata kepada yang bersalah kan, lu kenapa pukul saudara lu? Dia udah jadi hakim. Dia udah percaya pada dirinya. Dan dia pede abis. Dan dia tidak ragu bertindak. Tetapi yang terjadi apa? Ya, tapi kenyataannya ia bertindak terlalu cepat dan kemudian menjadi buronan di Mesir dan dianggap pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Bangsanya bilang, siapa lu? Ya, suatu pengalaman traumatik yang mengerikan bagi Musa yang membuat dia kabur, bukan? Dia kabur karena dia dikejar untuk dibunuh Firaun karena ia bunuh orang Mesir. Dan bayangkan ya ketika dia kabur ke Midian itu, mungkin dia perlu bersembunyi berbulan-bulan dan terus curiga kalau ada yang datang. Dan waspada pada setiap orang Mesir yang lewat di Midian bertahun-tahun mungkin. Panik, paranoid, dan seterusnya. Nah, lalu dia ditolak terang-terangan oleh orang Israel. Siapa lu? Kenapa emang lu jadi pemimpin kita? Dengan pandangan yang menghina dan menganggap dia sebagai pengkhianat. Lu orang Ibrani, 36 tahun di istana, lu enak-enak makan, kita orang kerja. Lu pikir sekarang lu mau jadi pemimpin? Maaf ya, dia ditolak terang-terangan sama budak. Nah, itu yang membuat dia takut. Karena dia dianggap pengkhianat dan dia dianggap buron sama Firaun. Nah, sehingga dia dihantet, dikejar, gitu, buron, dan ditolak, dan trauma itu menghancurkan Musa. Ia menjadi buron dan dia menjadi pengkhianat. Si Musa, si pangeran gagah calon pemimpin Israel itu lenyap sudah. Hancur lebur dia seperti a broken jar. Ya, harapan nubuatan dari ibunya bahwa ia akan menjadi pemimpin dan pembebas bangsanya dari perbudakan itu mimpi di siang bolong. Dan 40 tahun dia menjadi gembala upahan di Midian. 40 tahun di padang belantara menyadarkan ia bahwa ia tidak lebih daripada gembala upahan di negeri asing dan itulah jalan hidup. Dia udah mulai terima itu. Makanya dia kerjanya apa? Rumput habis nih. Ya sudah deh, jalan deh sampai ke seberang gunung, ke Gunung Horeb, di mana dia melihat semak duri ini. Dia udah patah arang gitu ya, udah broken jar gitu. Dan dia menyadari bahwa dia tidak lebih dari gembala upahan di negeri asing. Gembala upahan mertuanya. Siapa yang mau kerja sama mertua coba? Musa kerja sama mertua 40 tahun. Astaga, begitu ya. Nah, sekarang tiba-tiba nih setelah 430 tahun, ingat ya, 430 tahun yang lalu Tuhan bicara kepada Yakub. Tiba-tiba Tuhan nggak pernah bicara 430 tahun, tiba-tiba sekarang Tuhan panggil dia. Nah, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita. Kairos dan Kronos ya. Ingat itu ya, kita belajar ini di Kejadian. Nah, Tuhan telah, saya mau menegaskan kembali kata telah. Mari kita balik ke ayat 8 ya. Minta maaf nih kita terpaksa harus bolak-balik. Pada ayat 7 dikatakan, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Masuk akal nggak? Tuhan telah mendengar. Benar kan?
Tuhan telah mendengar, Tuhan telah memperhatikan. Makanya Musa diutus, kan begitu? Aku mengetahui penderitaan mereka. Nah, ayat 8 ini tolong perhatikan. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Lalu sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Ayat 7 dan ayat 9 masuk akal, saudara-saudara. Tetapi ayat 8 tidak masuk akal. Kenapa? Ayat 7 kan Tuhan telah dengar, betul kan? Telah memperhatikan, telah mengetahui, betul ya? Ayat 9 juga demikian, seruan orang Israel telah sampai kepadanya, telah kulihat, betul. Tapi ayat 8, Tuhan bilang, sebab aku telah turun untuk melepas mereka dari tangan orang Mesir. Emang udah? Kan Musa baru diutus. Belum pula mau si Musa. Tetapi Tuhan memakai kata aku telah turun melepas mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Sudah apa belum? Mestinya kan katanya, sebab itu aku akan turun melepas mereka. Ini bukan salah ketik, saudara-saudara. Ini yang saya bilang, waktunya Tuhan. Kita nggak ngerti. Tuhan udah bisa lihat apa yang akan terjadi ntar. Dan itu ditaruh di situ sebagai janji, sebagai kepastian. Ingat ya, hope itu ada pastinya. Dan ayat 8 ini, betul-betul Musa sendiri yang tulis nantinya ya. Sebab itu aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntut mereka keluar dari negeri itu, suatu negeri yang baik dan seterusnya. Tuhan telah, walaupun itu belum terjadi. Nah, itu yang kita mesti tangkap di sini. Aku telah, padahal belum. Kita yang nggak ngerti. Kita yang belum lihat. Tuhan sudah lihat belum? Tahu. Tuhan udah lihat kita ada di sorga belum sekarang ini? Amin. Kita mesti kasih dia tahu, amin. Tuhan sudah lihat kita ada di sorga. Kita yakin kita masuk sorga. Karena kita percaya sama Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Tuhan udah lihat kita ada di situ. Kitanya belum lihat. Kitanya masih ada di sini. Tapi waktu Tuhan tidak ada waktu ini yang membatasi Tuhan. Ingat ya, dia I am. Ingat minggu lalu kita belajar tentang hal itu, I am. Nah, sehingga sekarang setelah 430 tahun, Tuhan telah. Nah, Tuhan itu mempunyai grand plan, punya rencana, punya maksud. Manusia bergerak dengan logika dan feeling. Tuhan enggak. Tuhan udah tahu. Udah pasti. Kita yang masih jalan tertatih-tatih pakai logika, pakai feeling. Kan begitu. Nah, Musa ini pengalaman berhadapan muka langsung dengan Tuhan. Ini Musa melihat kan? Lihat dari dekat semak duri itu menyala, nggak kebakar. Dia mendengar namanya dipanggil jelas, Musa, Musa. Dia mendengar larangan, jangan dekat-dekat. Dia mendengar tanah itu kudus, copotin tuh sandal. Lalu dia mendengar perkenalan dari Tuhan. Aku ayah Allah bapakmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia mendengar panggilan khusus. Sebuah pengutusan untuk dirinya. Aku mengutus engkau, pergi ke umat Israel, keluarin dari Mesir. Pastinya pengalaman bertemu muka sudah sedemikian jelas bikin Musa itu sadar. Ini nggak mimpi. Apa yang ibuku pernah nubuatkan, apa yang dia pernah imani begitu kuat 40 tahun, now kejadiannya. Dan itu membuat mungkin Musa sadar, iya ya, jangan-jangan dulu gue bertindak sebelum waktunya. Buset, 40 tahun keduluan, kecepetan gue. Kan gitu ya. Dia jadi sadar dia. Bisa jadi Musa seperti orang Israel percaya bahwa Tuhan akan menepati janjinya sekarang.
Tuhan akan datang membebaskan Israel dari perbudakan. Tetapi kenapa Musa jawabnya begini, siapa aku? Jadi yang dia nggak percaya itu siapa? Dia percaya sama Tuhan, bisa jadi dia percaya sama Tuhan. Tuhan akan datang. Itu orang Israel semua bilang begitu kan, sama orang orang Indonesia bilang suatu waktu kita akan merdeka, suatu waktu kita akan merdeka. Orang Israel terus mengulangi itu. Suatu waktu kita akan keluar dari perbudakan karena Tuhan menjanjikan kita ke Kanaan. Mereka tahu dan mereka percaya. Jadi Musa bisa jadi dia percaya sama seperti orang Israel, tetapi yang ia tidak percaya itu adalah dirinya adalah orang yang Tuhan mau pakai, orang yang Tuhan akan utus untuk memimpin pembebasan umat Tuhan ini. Udah tua Tuhan, udah 40 tahun di padang belantara nih. Udah 80 tahun, buset. Dia enggak percaya lagi Tuhan akan pakai dia. Dia mungkin percaya Tuhan akan membebaskan, tapi am I God gitu? Kayaknya bukan gue deh, kan gitu ya. Nah, bisa jadi Musa tidak meragukan Tuhan. Tetapi dia meragukan dirinya. Bahwa dialah the one. Dia sudah hancur berderai-derai dan dia sudah kehilangan kepercayaan pada dirinya. Ini persis sama seperti Sarah. Ketika Tuhan bilang sama Abraham, lu akan punya anak. Dan anak lu melalui Sarah. Dia bilang, gue? Hah? Yang benar. Terus dia ketawa kan. Makanya si Ishak namanya tuh artinya, nah itu namanya tertawa. Karena mamanya tertawa. Gak mungkin. Dia bukan yang gak percaya Tuhan bisa. Dia gak percaya Tuhan bisa pakai dia. Makanya dia kasih si Hagar. Ya, Tuhan mau punya anak kan? Nah, no, ini yang masih subur nih, Hagar. Pakai dah. Gitu. Dia nggak percaya Tuhan akan membuat sesuatu melalui dia. Sama Musa. Dia percaya mungkin Tuhan akan bebasin Israel, tetapi melalui aku. Kayaknya enggak deh. Makanya dia bilang, siapa aku Tuhan? Ya. Sehingga dia punya self-doubt. Keraguan pada dirinya. Dan itu membuat dia terpenjara di dalam keraguan dirinya ini. Nah, sehingga ia minder habis. Apa enggak salah, Tuhan? Memang aku ini siapa? Aku ini orang gagal. Masa iya aku yang harus menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Mari kita belajar dari panggilan Musa ini. Apa yang kita bisa pelajari? Nomor satu adalah Tuhan adalah Allah yang melihat dan Allah yang tahu. Itu kita tahu ya, kita udah belajar beberapa minggu. God adalah God yang saw dan God yang knew. Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Ya. Terus Tuhan adalah Allah yang sabar. Ia mengajari dan membentuk Musa tanpa Musa sadar. Dia sedang dikulitin selama ini 40 tahun. Suatu proses yang lama dan menyakitkan. Musa nggak sadar. 40 tahun jadi gembala upahan di negeri asing, kerja sama mertua. Ya, membuang kesombongan dia, membuang kenyamanan dia, membuang kepercayaannya pada status dan kedudukannya. Tadi kan dia bangga banget. Gue kan pangeran nih, jagoan nih, pinter nih, statusnya, kedudukannya. Dia nggak sadar, Tuhan 40 tahun, kulitin, copotin, satu-satu, klotokin, habis semua. Membuang sombong, nyaman, kepercayaan pada status dan kedudukan. 40 tahun di padang gersang. Sengsara dia. Ya, nggak bisa lagi makan ikan Sungai Nil. Nggak ada. Dia belajar sengsara. Dia belajar kelaparan. Kalau hujan, kedinginan, di mana mau berteduh? Ya, persiapan ini 40 tahun ini menyiapkan dia persiapan fisik yang luar biasa bagi Musa sang ex-pangeran tadi untuk memimpin Israel nantinya 40 tahun di padang belantara. Kita tahu ya, saya loncat sedikit, saya pernah jelasin itu di kejadian waktu kita belajar kejadian di Atria, bahwa setelah Musa berusia 120 tahun dan dia meninggal, dia masih gagah perkasa. Karena Tuhan melatih dia 40 tahun di padang gersang sendirian jadi gembala. Nah, hasilnya Musa sekarang seharusnya tidak lagi Musa yang dulu, baik secara mental,
maupun secara fisik. Ya. Nah, tapi kita lihat pelajaran apa lagi? Nah, tetapi dalam kedagingannya, ingat ya teman-teman, kita ini masih ada di dalam daging ini. Dosa yang sama masih muncul. Hanya bentuknya beda. Tadinya sombong, sekarang bentuknya apa? Sama-sama mengandalkan diri sendiri. Musa masih mengandalkan dirinya sendiri. Kalau dulu bentuknya sombong, mengandalkan status dan powernya dia kan, makanya dia berani bunuh kan orang Mesir kan, ketika dia menjadi pangeran. Sekarang bentuknya apa? Minder. Apa artinya minder? Kalau minder artinya dia masih tetap mengandalkan status dan power. Nah, karena sekarang Musa tidak punya status dan power, ia minder. Dia adalah nobody in the nobody's land. Sama kan? Sama. Berarti sama-sama mengandalkan status dan power. Hanya dulu punya, sekarang nggak punya. Dan sekarang jadi minder. Berubah nggak? Kagak. Sama aja. Sama aja. Dia tidak berubah. Dia manusia yang sama, yang mengandalkan dirinya. Dan sekarang nggak punya aja. Jadi minder sekarang. Kalau dia berubah, dia harusnya nggak minder. Dia sadar bahwa gue nggak punya sekarang, tapi aku tahu itu tugasku. Mari aku kerjakan. Nggak mesti minder. Kenapa harus minder? Karena dia nggak punya lagi. Berarti dia belum berubah. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Dan sama pengecutnya. Kalau dulu kabur dari Mesir, sembunyi dari Firaun, dan sembunyi dari orang Ibrani, sekarang sama. Sekarang juga takut, nggak mau pergi. Dan mau diam di Midian aja. Nggak mau kembali ke Mesir. Sama. Ya, jadi itu adalah kedagingan kita ini, sadar nggak sadar kita menyimpan dosa yang sama. Tapi mentang-mentang udah jadi orang Kristen, oh enggak ah, kita sekarang berbuat baik lah, kan begitu. Kalau dulu soknya kelihatan banget, sekarang soknya sembunyi. Tapi sama soknya. Ya, masih. Jadi, percaya pada panggilan khusus pada setiap orang itu bagus. Musa tahu kan panggilan khususnya, dan dia disadarkan kembali bahwa ini adalah panggilan khusus. Dia tahu, percaya pada panggilan. Itu bagus. Tapi yang cilaka adalah ada dilema di dalam kepercayaan dirinya sebagai orang Kristen, ya, sebagai orang yang sudah dipanggil. Nah, ini saya aplikasikan ke kita, ya. Kita tuh punya dilema di dalam kepercayaan diri kita sebagai orang Kristen. Apa yang disebut dengan dilema, ya? Ada orang yang percaya pada dirinya sendiri. Dia merasa layak, mampu dalam menjawab dan menjalankan panggilan Allah. Itu adalah dosa. Ketika kita merasa kita mampu, layak, mana Tuhan, sini, panggilan, sini, gue jalanin, gitu ya. Itu adalah kepercayaan pada diri sendiri, itu adalah sebuah dosa karena tidak mempercayai Tuhan. Kita lebih percaya pada diri kita sendiri daripada percaya sama Tuhan, itu dosa. Gede banget dosanya. Ya. Nah, minder, rendah diri, merasa nggak layak, nggak mampu, juga dosa. Lah piye coba? Karena minder adalah bentuk lain dari mengandalkan diri sendiri atau pada hal yang lain. Ya, dalam hal ini Musa, dia mengandalkan status dan power. Dan dia minder karena dia tidak punya. Tidak ada hak kita untuk merasa rendah diri. Ini menghina Tuhan, Sang Pencipta kita, yang menciptakan setiap kita dengan tujuan tertentu dan kemampuan tertentu. Kalau kita ketemu orang punya duit banyak gitu ya, terus kita minder gitu ya, itu suatu dosa. Demikian juga yang mungkin saya perempuan gitu ya, wajah biasa-biasa aja. Ketemu cewek cakep banget gitu, terus saya minder gitu. Itu menghina Tuhan luar biasa. Nah, karena Tuhan itu mendesain kita for dignity. Ini sebuah buku yang sangat baik. Saya sangat menganjurkan kalau teman-teman bisa ada waktu, belilah buku ini, Design for Dignity. Ini baik sekali bukunya, ya, cerita tentang itu. Jadi sadari di dalam diri kita itu ada paradoks. Tuhan itu mendesain kita itu seperti itu dan membuat kita eling untuk bergantung pada Tuhan.
Jadi berhati-hatilah, ya, waspada, karena iblis memutarbalikkan semua paradoks ini dan memakainya untuk menjatuhkan manusia dalam dosa pemberontakan kepada Allah. Saya mau kasih jelas tuh begini, teman-teman, ya. Saya tekankan. Ini dunia tuh ngajar kita begini. I believe I can fly. I can use my brain, ya. Einstein itu hanya pakai otaknya cuma 3%. Coba kita pakai otak kita, waduh, semua tembus. Frank Sinatra bilang, this is my way. I believe in myself. Ya, aku bisa. Semua korporasi sekarang ini bisa, pasti bisa. Kita tuh diajar sama dunia itu untuk mengandalkan diri kita sendiri. Ini dunia ajarin kita. Dan gebleknya kita orang Kristen, kita terjebak di dalam ini. Kita bayar mahal seminarnya James Gui, sopo itu semua motivator-motivator yang mengatakan, aku bisa, aku bisa, aku bisa. Dan kita mengandalkan diri kita sendiri. Dan itu adalah dosa yang paling dibenci sama Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Ingat ya, Tuhan ketika membentuk Adam, dia ambil debu tanah itu dan dia menghembuskan nafasnya. Artinya apa? Kita dibentuk dengan image of God. Kita bisa melakukan segala macam pekerjaan yang hampir menyerupai Allah. Tetapi jangan lupa, teman-teman, kita dibentuk dari debu. Debu. Suatu hal yang tidak berharga yang membungkus image of God itu. Ya, jadi saya balik ke sini ya. Design for Dignity. Kalau teman-teman punya waktu baca ini, saya ceritain sedikit depannya. Ada satu gedung gede di lantai paling atas, ya, ada orang putus asa, terus dia mau bunuh diri. Dia merasa hidupnya tidak ada gunanya, dan dia ambil pistol, dia tembak kepalanya, dor, mati. Di gedung yang sama, di lantai paling bawah, ada auditorium gede banget, dan ada satu speaker, pembicara, yang didengerin sampai ribuan orang. Dan dia mendapat tepuk tangan begitu hebat dan merasa kepalanya gede banget dan merasa sudah seperti Tuhan. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan seperti itu. Kita bisa merasa sangat tidak berharga sampai kita mau bunuh diri, tapi ada satu orang di tempat yang sama juga yang merasa dirinya Tuhan. Nah itu dia, karena Tuhan menciptakan kita dengan image of God di dalam wadah debu. Jadi ada paradoks di dalam diri kita ini. Ada paradoks itu, ada pertentangan di dalam diri kita ini yang membuat kita itu gampang sekali diputar-balikin sama iblis. Saya orang marketing, saya selalu menekankan bilang begini kan, marketing is not manipulating. Karena banyak orang marketing terjebak menjadi manipulator. Ketika apa juga dihalalkan untuk melakukan sesuatu. Sama. Manusia jatuh di dalam dosa pertama kali karena apa? Karena mengandalkan dirinya sendiri, bukan? Iblis bisa kan bilang, engkau akan menjadi seperti Allah. Lu cukup makan buah ini aja. Tuhan bilang, nggak apa-apa kok, kamu akan matanya terbuka dan akan menjadi seperti Allah. Keinginan kita untuk menjadi seperti Allah itu yang bikin kita jatuh. Karena merasa, aku bisa. Kalau engkau bisa, di mana peran Tuhan di dalam hidupmu? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau dunia mengajarkanmu begini, sadarlah teman-teman, bahwa Tuhan membentuk engkau dari tanah. Adam itu artinya earth, debu. Dan Tuhan ingetin kita dibentuk sama debu. Pergilah kremasi sekarang ini. Mati kita kremasi, berapa debunya? Segenggam. Terus kita masih mau bilang, ini gue, gitu.
Bertobatlah kita ya. Nah, Tuhan tidak mencari orang yang layak dan mampu. Jadi jangan merasa layak dan merasa mampu, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Ya. Tuhan tidak memanggil orang yang perfect, Dia memanggil orang yang mau. He calls the willing, not the perfect one. Ya. Dan Tuhan selalu bahkan memakai orang-orang yang paling nggak disangka-sangka gitu untuk menggoncangkan dunia. Tuhan memilih 12 murid. Tuhan Yesus sendiri pilih 12 murid. Siapa mereka? Nelayan, saudara-saudara. Kebayang nggak sih? Nelayan gitu jadi rasul? Sekarang aja nih mau jadi pendeta, nggak sekolah teologi diketawain orang. Tuhan pakai nelayan. Dan itu menggoncangkan dunia. Tuhan Yesus, anak tukang kayu. Yang nggak sekolahan. Nah, jadi teman-teman, kita adalah orang-orang yang religius. Ya, orang-orang yang mengaku Kristen sampai bela-belain mau Bible study ini ceritanya ya. Dan kita menggunakan nalar religius kita. Tetapi sebagai orang yang religius, sering sekali yang terjadi adalah apa? Kita tetap percaya pada diri kita sendiri. Kita nggak percaya sama Tuhan. Sering, coba akuin dalam hati kita. Kita lebih mengandalkan pekerjaan kita pulang, juga bukan? Sekarang COVID kayak gini semua panik. Kita lebih mengandalkan status kita mengandalkan duit kita mengandalkan deposito kita banyak Allah kita. Yang kita percaya itu punyaku, dan kita tidak percaya pada Tuhan. Bahkan dalam melakukan kebaikan, coba jujur sama dirimu sendiri. Lebih bertujuan untuk diri sendiri, bukan? Karena kita merasa enak gitu loh, bikin baik itu nyaman, tidurnya nyaman. Sebenarnya kita bikin baik itu apa? Untuk menjadi pahlawan, untuk mendapatkan kedamaian. Kita kasih donasi, jadi sukarelawan, mengembalikan pada komunitas, kita bilang, itu payback, gue udah dapat banyak, gue kasih dah. Bahkan bekerja keras dengan alasan untuk keluarga. Tujuannya apa? Mendapatkan penghargaan bukan dari pasangan? Mendapatkan penghargaan bukan dari anak-anak? Dan syukur-syukur nanti anak-anak ingat kita waktu kita tua. Itu tujuannya diri sendiri. Tidak suatu persembahan buat Tuhan. Kalau kita menemui kesulitan sekarang ini, waduh kita tertantang. Picu adrenalin kita dan kita berjuang. Untuk apa? Self-achievement bukan? Setelah kita berasa, kita bisa, gitu kan? Apakah kita pasrah sama kehendak Tuhan? Apakah kita masih memberikan ruangan tempat buat Tuhan? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa Allah mengajak saya untuk bekerja bersamanya? Melakukan sesuatu melalui diri saya, bahkan untuk hal-hal yang tidak terbayang dapat saya lakukan. Saya mau tanya gitu ya, kekecewaan dan keputusasaan saya terhadap diri sendiri dan orang lain, itu karena saya tidak menyadari bahwa Allah telah dan akan terus mengerjakan sesuatu melalui diri saya. Kita sering kecewa, bukan? Dan sering putus asa, bukan? Baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Sadar nggak bahwa ketika kita putus asa dan ketika kita kecewa sama orang lain, artinya kita nggak mengakui bahwa Tuhan sedang bekerja. Kita nggak mau diproses, nggak mau dikelotokin kayak Musa 40 tahun. Nah, sehingga saya mau nanya nih, apakah kita bekerja untuk Allah itu benar, atau bekerja bersama Allah harusnya? Selama ini mungkin kita harus akuin loh, saya harus akuin, iya ya, saya tuh kerja buat Allah. Sampai mengaku kita hamba Tuhan kan gitu ya, slave, bekerja untuk Tuhan. Apa Tuhan mau begitu? Tuhan mau orang-orang yang bekerja bersama dengan Dia. Tuhan nggak pernah merendahkan kita. Kalau bekerja bersama Tuhan, artinya Tuhan bekerja melalui kita. Kita bagian dari Tuhan, menyatu dengan Dia. Baru secara teologi itu masuk
masuk gitu. Kalau kita bekerja untuk Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita membaca Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Kalau ada yang punya Alkitab, yang silakan Anda buka Alkitab Anda, cari Yehezkiel. Yehezkiel itu adalah nabi di Perjanjian Lama. Jadi kalau buka di tengah ketemu Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel. Ya, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Jadi saya cuma mau nunjukin gini, melalui kisah Yehezkiel ini, kita sebenarnya bekerja untuk Allah atau bekerja bersama Allah. Yang benar tuh konsepnya yang mana gitu. Ya. Kita baca bersama-sama. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ya, si Yehezkiel ya. Iya, Tuhan membawa aku melihat tulang-tulang itu dan berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia." Tuhan panggil si Yehezkiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Allah, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Ya. Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakan kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberikan nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali." Emang Tuhan nggak bisa ngomong sendiri? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan suruh si Yehezkiel yang bernubuat? Karena dia mau menjadikan Yehezkiel rekan kerjanya. Nah, ayat 6. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat, Yehezkiel bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakan kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku kepadamu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Yehezkiel bekerja bersama Tuhan, dan itu yang Tuhan inginkan. Kita tidak bekerja untuk Tuhan. Tuhan tidak pernah menyiksa kita menjadi budaknya. Tapi kita mesti tahu kita memang hamba Tuhan. Tetapi Tuhan mengangkat kita menjadi anak. Kenapa kita diangkat jadi anak? Supaya kita bisa bekerja bersama. Kita bukan budak yang bekerja untuk Tuhan, tapi kita bekerja bersama dengan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan tidak memanggil orang-orang yang berkualitas, tapi Dia meningkatkan kualitas dari orang-orang yang dipanggil. Ya, jadi kalau orang itu dipanggil Tuhan, Tuhan yang approve gitu loh, Tuhan yang training, Tuhan yang bikin dia mampu.
bukan karena kita mampu. Jadi kalau kita bilang kita mampu, hati-hati, itu hukum dunia yang kita pakai. Kita udah terkecoh dengan si iblis. Ya. Tuhan memanggil, dan dia tidak peduli kita bisa enggak bisa. Karena Tuhan akan memampukan kita. Ya. Nah, sehingga Moses, it's call for you. Ya kan? Jadi ketika Tuhan memanggil, kamu akan mendapatkan tugas istimewa. Dia akan menyiapkan resources yang istimewa. Jadi Moses, jawablah Tuhan, here I am. Mestinya begitu, ya. Moses seharusnya sama seperti Yesaya. Tuhan panggil, siapa yang harus kuutus? Langsung Yesaya bilang, aku Tuhan, ini aku, utuslah aku. Ya. Nah, sehingga penyertaan Tuhan itu, Tuhan bilang begini sama Moses. Tadi kan ayat 11 bilang nih, siapa aku Tuhan? Kan gitu ya. Nah, Tuhan bilang, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai kamu? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mari saya jelaskan satu persatu ya. Bukankah aku akan menyertai engkau? Artinya apa? Penyertaan Tuhan, bukan? Itu Tuhan sendiri yang bilang. Lu kan Tuhan, Moses bilang begini, siapa aku Tuhan? Lu suruh gua pergi ke orang Israel, bawa ke Firaun. Aduh, kan gitu. Lalu firman Tuhan, bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, ya, saya search nih ayat untuk penyertaan Tuhan. Nih, lihat yang paling atas nih ya. Ketemunya 15.900 biji. Artinya apa? Tuhan akan menyertai kita. Kurang tegas apa coba? Nih, semua ayat di sini nih. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Kasih Tuhan Yesus menyertai rohmu. Menyertai kamu sekalian. Menyertai kamu sekalian. Ini adalah doa yang paling baik. Coba kita terapkan ya. Kalau ada ini jangan hanya ngomong Tuhan memberkati, tapi coba bilang Tuhan menyertai. Karena itulah janji terhebatnya Tuhan. Penyertaan Tuhan. Ya. Nah, saya mau ingetin begini. Ingat ayat ini, Kejadian 46 yang saya bilang 430 tahun yang lalu, ya, ketika Tuhan memanggil Yakub, 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 jawabnya, ya Tuhan. Jacob, Jacob, here I am. Sekarang 430 tahun berikutnya sama, Moses, Moses, here I am, right? Nah, aku mau meng-highlight ayat 46. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga yang akan membawa engkau kembali. Itu janji Tuhan kepada Yakub kan? Ya. Lihat kata-katanya yang 43. Sama kan sama si Musa, akulah Allah ayahmu, jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Terus Tuhan janji, aku akan menyertai engkau. Sama nggak sama si Moses ini? Bukankah aku akan menyertai engkau? Nah, sama ya. Jadi nggak kebetulan loh itu. Aku sendiri akan menyertai engkau ke Mesir, dan tentulah aku akan membawa engkau kembali. Udah pulang belum umat Israel kembali ke Kanaan? Belum. Itu dia. Ya, nah ini saya kontraskan ya. Kejadian 46, firman Tuhan kepada Yakub, aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku akan membawa engkau pulang, ya, membawa engkau kembali, dan tangan Yusuf akan mengatupkan kelopak matamu. Di Keluaran 3 ayat 12 yang barusan kita baca, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku akan mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Di gunung lu ketemu semak belukar, semak berduri menyala ini. Di sini engkau akan bawa bangsa itu ke sini. Jadi yang Tuhan mau tegasin sama Musa adalah, aku udah janji sama Yakub, ya, engkau akan bawa kembali. Dan lu sekarang gua suruh memenuhi janji itu. Engkau kuutus untuk melakukan janjiku kepada Yakub. Engkau yang bawa bangsa itu untuk
datang ke sini. Makanya keluar katanya akan di sini, bukan telah. Telah itu adalah hukum Tuhan sendiri. Tetapi ketika Tuhan melibatkan kita, katanya adalah akan. Ya, nah itu dia. Coba lihat ya. Nah, janji penyertaan Tuhan adalah janji terhebat. Janji yang cukup. Ketika Tuhan bilang, aku menyertai kamu, kita nggak bisa lagi bilang, siapa aku Tuhan? Itu jadi nggak penting, karena Tuhan sudah menyertaimu. Itu cukup. Ya, saya nggak bisa bilang lebih dari cukup. Cukup tuh cukup. Cukup. Jadi nggak bisa lagi kita bilang siapa aku. Karena itu menjadi tidak penting, karena Tuhan menyertai kita. Ya, dan janji itu pasti. Ingat, ada pengharapan dan pengharapan itu pasti. Tuhan memberikan jaminannya di sini. Ini tandanya Tuhan yang mengutus. Itu Tuhan ngomong sendiri di atas ya. Ini tandanya Tuhan yang mengutus. Apabila engkau telah, nah ini pakai kata, membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah pada Allah di gunung ini. Tuhan bilang, kamu telah akan membawa bangsa itu ke sini. Ya, kamu akan beribadah di sini karena kamu telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, Allah menyertai, artinya Musa dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Ya, kalau sama budak, Allah nggak perlu menyertai. Ya itu perintah aja, pergilah, pulang lagi sini ya. Nah gitu. Tapi kalau Allah menyertai, artinya kita teman, bukan? Musa dipanggil menjadi rekan sekerja Allah. Allah di situ menjadi bagian dari His story. Ceritanya Tuhan untuk menebus umatnya. Tuhan memerlukan kita, mengajak kita untuk menjadi bagian dalam pemenuhan janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Tuhan memanggil Musa. Kita, masing-masing dari kita nih sebagai Kristen, kita juga sedang memenuhi janji Tuhan, bukan? Kepada Tuhan bilang, siapa yang percaya kepada anakku, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kita bagian seperti Musa ini memenuhi janji Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Nah, Allah menyertai juga menunjukkan kemurahan dan kesetiaannya. Ya, Dia Allah yang maha kudus, maha suci, yang harus ada jarak. Tapi begitu Allah itu menyertai, artinya apa? Dia merendahkan dirinya. Dia begitu murah. Dia begitu setia untuk memenuhi janjinya. Karena dia tahu, dia janji. Mesti bawa balik ke Kanaan. Nah, sehingga ketika kita baca lagi ya, kemurahan dan kesetiaan Tuhan pada umat pilihannya ini sudah terbukti. Ya, kalau kita bilang penyertaan Tuhan itu adalah bukti dari dulu udah dilakukan sampai sekarang. Ya, dari Abraham mulai dipanggil Tuhan sertai sampai ke Yusuf, bangsa Israel diselamatin semua sampai di Mesir. Keenakan nggak mau balik-balik. Tuhan kasih keluar lagi sama si Musa, menjadi bangsa Israel di padang gurun, dan kemudian masuk ke, kita bicara tentang Yosua kita masuk ke hakim masuk Samuel, muncul Raja Daud. Daud terus berketurunan sampai ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus naik ke sorga, tetap Roh Kudus diutus. Roh Kudus turun di atas para rasul dan masuk ke bapak-bapak gereja sampai ke reformator sampai ke kita sekarang. Apakah bukankah penyertaan Tuhan itu sudah merupakan sebuah bukti? Kalau enggak, kita nggak bakal percaya. Ya, jadi penyertaan Tuhan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Dan pengampunan Tuhan itu selalu ada untuk orang yang bertobat. Tadi kita udah baca 1 Yohanes 1 ayat 9. Bahwa kalau engkau datang dan mengakui dosamu, Tuhan akan membuka pintu untukmu. Tuhan akan mengampuni engkau. Ya, dan Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui, dan Tuhan mengerti kesengsaraan umatnya. Tuhan juga tahu trouble kepalanya si Musa. Setiap trauma yang terjadi kepadanya. Emang Tuhan nggak tahu? Tahu. Nah, setelah 430 tahun diam, Tuhan sekarang mengundang Musa menjadi rekan sekerjanya. Ya, pada ayat 8 kita udah baca tadi, Tuhan telah
membawa umat itu kembali ke negeri yang dia janjikan, negeri orang Hewin, negeri orang Yebus, dan seterusnya. Ayat 12 kita baca, Tuhan akan mengutus engkau, ya, akan menyertai engkau, dan engkau akan membawa umat Tuhan sembahyang ibadah di gunung ini. Tuhan akan. Ini adalah bagian dari iman Musa. Musa sudah dengar Tuhan telah, ya, tahu one day akan terjadi itu. Karena Tuhan mengetahui, kita belum tahu, kita belum bisa lihat, dan itu Tuhan memakai kata akan karena kita adalah bagian dalam pemenuhan janji itu. Jadi Allah selalu mencari rekan kerja, hambanya selalu menjadi rekan kerjanya, ya, bukan jadi budaknya. Dan kita tahu His will be done, kehendak Tuhan pasti terjadi dengan atau tanpa loh. Itu deh kasarnya. Kalau engkau menolak menjadi rekan kerja, Tuhan bisa utus orang lain. Udah, gitu. Ya. Jadi apakah engkau mau menerima undangan Tuhan untuk menjadi rekan kerjanya? Atau bukan aku, siapa aku Tuhan? Aku nggak tahu, aku takut. Ya. Nah, kita membaca dari Sakaria 10 ayat 6. Kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan janji, Sakaria itu adalah kitab terakhir, hampir kitab terakhir ya, Sakaria Maliaki ya, dari perjanjian lama. Ini nabi-nabi kecil yang sudah mau masuk ke perjanjian baru. Ya. Dan Tuhan bilang begini, aku akan membuat kuat kaum Yehuda dan aku akan menyelamatkan keturunan Yusuf. Ya, ini jauh nih, Yusuf sudah sampai ke Sakaria nih, sudah mau masuk perjanjian baru nih. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka. Merinding ya. Dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Tuhan kita itu Tuhan yang penuh rasa sayang, teman-teman. Tuhan tidak akan tolak kita, orang-orang yang mencarinya, orang-orang yang menyediakan diri untuk menjadi rekan kerjanya. Jadi, God wants to do a deep work in us before He can do a great work through us. Ingat ya, Moses dibentuk dari dalam dirinya dulu, 40 tahun di Mesir. Ya, 40 tahun di padang gurun. Di dalam dirinya dulu berkecamuk. Sudah dilengkapin, dikelotokin, dikulitin, sampai rontok semuanya. Sampai nggak punya apa-apa, nobody in nobody lands. Dan 40 tahun jadi gembala upahan. Coba, sama di negeri asing pula. Hancur lebur Musa. Tapi Tuhan bekerja di dalam dia. Menyiapkan dia untuk bekerja bersama dengan Tuhan. Melalui dia, Tuhan pakai dia. Dan makanya kita kenal Musa. Dan one day, di masanya Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung itu, cuma ada 2 tokoh di samping Tuhan Yesus, Musa dan Elia. Tuhan melihat, Allah kita tuh melihat Musa demikian tinggi dan mengapresiasi dia. Jarnya tadi, apa itu, kendinya bisa pecah. Tetapi Tuhan merekatkan kendi itu dengan emas. Ya, itu sebuah seni di Jepang, apa namanya, kintsugi namanya ya, seni mengelem sesuatu yang pecah dengan emas, merekatkan kembali, dan dan ini menjadi karya yang jauh lebih indah dan jauh lebih berharga daripada yang sebelum pecah. Jadi teman-teman, bisa jadi hidup kita hancur, bisa jadi kita pernah terpuruk dan merasa, aduh siapa aku ya Tuhan. Tapi Tuhan akan pecahin. Tapi Tuhan akan rekat, dan rekatnya pakai emas. Dan engkau akan menjadi mahakarya Tuhan yang jauh lebih bernilai daripada sebelum kita dibentuk. Jadi saya tutup dengan begini malam ini ya. God is not looking for men of great faith.
He is looking for common men to trust His great faithfulness. Tuhan nggak cari orang yang punya iman gede gitu, tetapi Dia mencari orang biasa-biasa aja yang percaya tentang kesetiaan Tuhan. Tuhan kita tuh Tuhan yang setia, saudara-saudara. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Jadi kita mungkin tidak perlu punya iman yang besar, tapi kita perlu iman yang kuat pada Allah yang besar itu. This is not about us. This is about His story. Seluruh cerita di Alkitab ini adalah ceritanya tentang Tuhan. Kisah kasihnya Tuhan kepada kita. Makanya kembali, anak itu elok di mata Allah. Itu Tuhan yang reken, bukan kita yang ngaku-ngaku cantik. Kita nggak perlu punya iman yang besar, harus begini begono, besarkan imanku terus. Justru kita masih punya iman kepada Allah kita yang besar. Dan Allah memakai setiap kita yang biasa-biasa ini untuk menjadi rekan kerjanya, melakukan pekerjaan besar, menyatakan kesetiaannya kepada umatnya itu. Sekali Tuhan janji, Dia pasti penuhi. Itu yang kita imani. Itu yang kita pegang kuat-kuat. Nah, jadi, when God works through us, no one and nothing can stand against us. Kalau Tuhan bekerja melalui kita, kalau Tuhan bilang, aku menyertai engkau, siapa yang berani lawan coba? Emang ada yang bisa lawan? Jadi penyertaan Tuhan itu, sekarang mulai kita terapkan ya. Setiap kali ada yang ulang tahun gitu, atau coba doakan dia penyertaan Tuhan ada atasnya. Jadi jangan bilang, Tuhan memberkati, naik gaji lagi, dipromosi lagi, itu nggak ada artinya. Tapi yang kita butuhkan itu adalah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita dan ajak kita jadi rekan kerjanya, siapa yang bisa lawan? Nah, itu yang saya minta tolong teman-teman, coba kita renungkan itu. Hari ini kita cuma berhasil bahas 3 ayat. Saya nggak membuat banyak improvement. 3 ayat doang hari ini kita belajar. Ayat 11, 12, 13. Saya udah setengah mati. Tapi pikir, aduh buset. Tetapi saya sangat bersyukur 3 ayat ini kita bahas cukup dalam. Dan saya tahu Tuhan suruh saya diam gitu ya, untuk benar-benar mencerna. Dan semoga apa yang dibagikan pada malam ini, teman-teman bisa benar-benar cerna. Kita cuma bahas 3 ayat. Dan 3 ayat ini satu kesimpulannya. Tuhan mengajak kita menjadi rekan kerjanya. Jadi jangan bilang, siapa aku? Tuhan tidak suka orang yang mempercayai dirinya sendiri lebih besar daripada Tuhan. Tuhan juga nggak suka orang yang minder. Ingat ya, ada paradoks dalam kita. Ada imago Dei, tapi di dalam wadah debu. Jadi jangan gede kepala karena engkau debu. Tapi jangan kau merasa debu karena engkau punya image Tuhan di dalam dirimu. Nah, minta sama Tuhan hikmat itu. Tahu di mana caranya untuk menjadi hamba Tuhan yang sebagai anak. Kita bekerja bersama Tuhan, bukan bekerja hanya untuk Tuhan. Ya, jadi minggu depan kita baru bisa masuk ke dalam I am who I am, karena itu ayat 14, ya. Kita baru sampai ke ayat 13 sekarang ini. Nah, saya ajak kita tunduk kepala, mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh belajar betapa Tuhan menghargai kami. Betapa Tuhan mengerti trauma yang kami alami. Mungkin sebagian dari kami ada yang hancur seperti Musa.
dengan pengalaman dan kesempatan yang berbeda, kami juga mengalami banyak trauma yang menghancurkan hidup kami, yang membuat kami terpuruk, yang tadinya percaya pada diri kami. Sekarang kami kehilangan. Tapi malam ini kami disadarkan, Tuhan. Apakah kami percaya pada diri kami, apapun kami minder, ternyata sama. Artinya kami tidak menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Tetap kami mempercayai pada diri kami sendiri. Ampuni kami, Tuhan. Biarkan apa yang kami belajar malam ini, kesadaran yang ada pada malam ini, membuat kami betul-betul sadar dan melihat kembali. Tuhan menghargai kami. Engkau menciptakan kami dengan imago Dei, dengan gambar dan rupa Tuhan. Engkau meniupkan nafasmu ke dalam kami. Suatu roh yang kekal, yang akan hidup selama-lamanya. Dan kami percaya kami akan bertemu dengan Tuhan suatu waktu nanti. Dan akan bersama-sama dengan Engkau. Tapi sekarang kami masih hidup di dalam wadah debu ini, Tuhan. Yang membuat kami sering sekali jatuh karena kami berusaha membuat debu ini menjadi emas. Ampuni kami, Tuhan. Biarkan kami boleh menyadari kami debu. Tetapi debu ini membungkus imago Dei, gambar dan rupa Allah. Sebuah paradoks yang memang Tuhan berikan kepada hidup kami. Agar kami ngeh, agar kami eling, agar kami ingat bahwa kemahakuasaan Tuhan yang Tuhan taruh sebagian di dalam diri kami harus dibalut dengan kerendahan hati. Tuhan, kami berharap penyertaan-Mu. Berikan kami hikmat ya Tuhan, agar kami mengerti paradoks ini. Berikan kami kepekaan ya Tuhan, untuk menyadari ada Tuhan yang berbisik kepada kami. Agar kami menyadari Engkau dekat Tuhan. Engkau bukan Allah yang jauh. Engkau bukan Allah yang meninggalkan kami terbata-bata dan menggapai-gapai tanpa tahu kemana kami harus pergi. Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang beranugerah. Engkau adalah kasih itu. Kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu. Tuhan pasti kasih dan sertai kepada setiap anak-anak Tuhan yang bergantung kepada Tuhan. Tolong kami ya Bapak. Tolong kami. Sertai penyertaan Tuhan itu, kami bisa peka dan bisa tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau mungkin selama ini kami merasa Tuhan tidak dekat, korek kuping kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengar Engkau. Mendengar bisikan-Mu yang dekat. Kami ini mungkin sudah budek, Tuhan. Karena kami sendiri membudekkan diri kami dengan hal-hal yang tidak penting. Ampuni kami, Tuhan. Ajar setiap kami yang ikut pada malam ini, dan siapapun yang mungkin mendengarkan sesi ini, untuk mau mengambil komitmen untuk diam di hadapan Tuhan. Belajar mendengarkan Tuhan. Mendengar bisikan Tuhan yang dekat. Anugerahkan kami kepekaan itu ya Tuhan. Agar kami bisa merasakan Engkau. Dan tahu bahwa kami tidak ditinggalkan. Ada Engkau dekat. Dan Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami. Menyerahkan sisa malam ini. Dan juga minggu ke depan. Tuhan tolong kami. Untuk kami boleh mengingat semua firman Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan mengundang kami
menjadi rekan sekerja Tuhan. Dan kami berkomitmen dan mau membaktikan diri kami untuk menjadi rekan sekerja Tuhan. Dan kami mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati kami. Penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Allah, terima kasih. Firman Tuhan telah kami dengar dan kami mau belajar untuk menerapkannya. Kami bersyukur dan kami naikkan doa ini dengan ucapan syukur yang sangat besar. Kami tahu, kami percaya Engkau mendengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berharap. Amin. Amin, teman-teman. Ya, sampai minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan, boleh japri saya ya. Oke, dadah. Makasih Bu Angelin. Yuk, bye-bye Pak. Thank you. Thank you Thank you. semuanya. Yeah. See you.